Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bin muridin ya waddin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah siang ini kita berjumpa untuk yang pertama kalinya. Sehat. Salawat salam, mari kita persembahkan kepada Nabi. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya besok dari kiamah. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan diskusi kuliah terkait tentang pengembangan media pembelajaran berbasis IT ya. Tapi sebelumnya kita boleh kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Nama saya Hamid. Nah, Instagramnya itu sudah saya share ya di grup, di chatbox itu. Saya dosen home base di UIN Sunan Ampel Surabaya, program Pascasarjana, jurusan Teknologi Pendidikan. Kemudian menjadi dosen tamu juga di Pascasarjana di Unisula Semarang ya. Jadi home base saya aslinya itu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Sudah terlihat ya share screen saya? Ya, kayak Terlihat kok, sudah, Pak. sudah Pak. Ya sudah. Sudah, Pak. Dulu saya kuliah S1-nya di Kudus dan Semarang. Kemudian S2-nya dulu saya di Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Teknologi Pendidikan. Kemudian S3-nya Universitas Negeri Malang, jurusan Teknologi Pendidikan. Ya, jadi saya ini adalah ahli di bidang teknologi pendidikan, Bapak Ibu. Mungkin menurut kalau usia mungkin saya mungkin ini ya adik atau putra Bapak Ibu mungkin ya. Jadi usia saya itu kepala tiga Bapak Ibu sekitar 30-an ya. Mungkin Bapak Ibu sudah di atas saya, ada yang 40 kalau saya lihat ini, ada yang 50, jadi ini senior-senior. Jadi pembelajaran kita adalah pembelajaran orang dewasa ya, pembelajaran andragogi gitu. Oke. Izin Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi terkait tentang pengembangan IT ya, berbasis pengembangan pembelajaran berbasis IT. Bapak Ibu sudah saya share ya untuk ininya Instagram Pak Hamid. Nanti Bapak Ibu bisa follow ya untuk bersilaturahim, untuk berdiskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dalam pembelajaran era sekarang itu teknologi sudah menjadi kunci ya. Teknologi sudah menjadi syarat rukun dalam pendidikan modern sekarang ya. Ada 4 ya, the rule of technology in modern education ya. Ada 4 yang wajib kita pahami dalam teknologi pendidikan teknologi di era modern ini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu personalized learning, yaitu pembelajaran personal ya. Kalau zaman dulu ketika saya ini termasuk korban pembelajaran berbasis berpusat pada guru Bapak Ibu. Jadi dulu guru saya itu harus mewajibkan saya dan teman-teman untuk menghafal ya, untuk menghafal. Kemudian yang kedua, guru saya itu pengen ya mencangkokkan apa yang ada di pikiran beliau kepada murid-muridnya. Itu zaman saya dulu. Nah, sekarang berbeda Bapak Ibu.
Sekarang murid-murid kita, siswa kita, mahasiswa kita, sekarang itu mempunyai gaya belajar yang berbeda, mempunyai personalia yang berbeda dalam belajarnya. Maka personalized learning di sini menjadi syarat mutlak ya dalam pembelajaran di era modern, Bapak Ibu. Yang kedua, engaging content ya. Jadi Bapak Ibu, karena kita sekarang sudah masuk dalam era pendidikan modern, ya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak kita sekarang adalah era native digital. Sedangkan kita adalah migrasi digital. Kita ini adalah bukan anak kandung dari teknologi, Bapak Ibu. Tapi kita adalah anak hijrah dari ke teknologi. Kita dari manual ke digital. Tapi kalau anak-anak kita itu lahir cepret, itu sudah generasi native digital, Bapak Ibu. Jadi dia mempunyai kemampuan dalam memahami digital lebih baik. Yang ketiga, improve communication, ya. Jadi kita harus mempunyai sebuah teknologi ya yang menyambungkan untuk komunikasi antara guru, antara siswa dan orang tua, Bapak Ibu. Bisa menggunakan LMS, Learning Management System, bisa menggunakan aplikasi, dan seterusnya. Di sini menjadi penting dalam teknologi pendidikan di era modern. Kemudian yang keempat, global access, Bapak Ibu. Ya, jadi dengan adanya teknologi sekarang, ya, jadi sudah tidak ada barrier pembatas Bapak Ibu ya antara pembelajar anak kita dengan yang lainnya. Jadi anak-anak kita sekarang, siswa kita ini masuk ke dalam dunia global Bapak Ibu. Makanya mempunyai yang namanya global access. 4 ini Bapak Ibu adalah salah satu poin penting dalam pengembangan media pembelajaran di era modern. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Oke, component of an IT-based learning system. Ada 4 komponen yang Bapak Ibu, baik berupa Bapak guru atau kepala sekolah atau yayasan, harus mempunyai namanya infrastruktur 4 ini Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu dalam pembelajaran tidak ketinggalan. Yang pertama yaitu Learning Management System. Bapak Ibu dulu ketika COVID ngajarnya pakai apa Bapak Ibu? Pakai Zoom, Pak. Pakai Pakai Zoom. Zoom, Google Classroom, Ya, Pak. Google Classroom. Google Google Classroom. Classroom, Terus Google Form, WA Group. YouTube. YouTube. Oke. Nah, itu adalah salah satu media-media yang bisa manfaatkan Bapak Ibu untuk pembelajaran. Cuman itu kan tidak bisa tertata dengan rapi, nggih. Nah, Learning Management System ini bisa menata setiap pertemuan Bapak Ibu secara rapi. Contoh saya dosen. Ya, kalau dosen secara standar itu pertemuannya seumpama ada 16 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama ya, kita mau memberi pembelajaran apa? Pertemuan kedua kita mau memberi pembelajaran apa? Materinya apa, diskusinya apa? Itu ada di situ Bapak Ibu. Evaluasinya bagaimana? Sampai 16 pertemuan. Nah, biasanya memanfaatkan yang bisa dikembangkan open source Moodle. Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan Moodle, LMS berbasis Moodle? Untuk LMS ada yang sudah ada? Saya mau lihat. Pak Cecep gimana? Sudah menggunakan LMS belum, Pak Cecep? Kebetulan di sekolah saya sudah, Pak. Jadi Al-Quran juga sudah pakai LMS. LMS-nya pakai apa, Pak? Aplikasi sendiri, Pak. Jadi Kasih jadi sendiri kita ya. guru nginput nilai, nginput data melalui LMS tadi, nanti orang tua bisa ngakses gitu, Pak, di aplikasi. Oke, bagus ya.
Jadi eranya sekarang harus seperti itu, seperti yang ada di tempatnya Pak Cecep itu. Learning management system ini Bapak Ibu sebagai seorang nanti apakah guru atau calon dosen atau pengelola lembaga itu harus punya namanya learning management system. Dan learning management system ini ada yang gratis, open source Bapak Ibu ya. Salah satunya berbasis Moodle atau Edmodo. Mungkin Bapak Ibu yang kuliah di jurusan teknologi paham terkait tentang ini. Yang kedua Bapak Ibu ya, yang kedua Bapak Ibu harus minimal punya namanya CDN atau Content Delivery Network. Ya, ibarat kalau Bapak Ibu ini punya sekolahan itu kan harus membangun gedung, mulai kelas, perpustakaan, laboratorium dan seterusnya. Kalau kita mau membangun yang namanya pembelajaran berbasis IT, juga harus ya menyiapkan infrastruktur Bapak Ibu, membangun juga namanya CDN ya. Ya. Kenapa? Ini untuk dipakai salah satu material yang dipakai oleh si siswa untuk mengelilingi ya dunia gitu ya. Yang ketiga, interactive tools. Bapak Ibu saya yakin sudah banyak memanfaatkan ini seperti Quizzes ya, kemudian virtual labs, kemudian ada Penti ya dan seterusnya. Di sini ya membuat siswa ini antusias Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mungkin membuka pembelajaran menggunakan ini interaktif tools ya. Karena pembelajaran sekarang itu Bapak Ibu sudah bukan menjadi satu-satunya pusat pembelajaran, tapi Bapak Ibu hanya menjadi fasilitator gitu ya. Jadi media pembelajarannya sangat banyak, tinggal Bapak Ibu ini hanya menjadi mediator atau fasilitator. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang perlu dipakai, disiapkan dalam pembangunan pembelajaran sistem pembelajaran berbasis IT adalah assessment and analyze ya. Jadi bagaimana penilaian dan analisa dari tools-tools, dari alat-alat yang digunakan oleh lembaga atau madrasah. Kebetulan saya juga mengembangkan sebuah aplikasi e-learning ya yang sistem informasi manajemen yang disinkronkan dengan di bidang pendidikan ya seperti e-learningnya, LMS-nya disinkronkan dalam bidang administrasi, persuratan, disinkronkan dengan bidang keuangan dan bahkan asesmen dan serta manajemen alumni Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu kita siapkan ya di era yang seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Bapak Ibu itu ketika membangun media pembelajaran berbasis IT itu juga sama seperti ketika membangun media pembelajaran yang manual Bapak Ibu ya. Jadi harus membangun, menyiapkan ini dan itu Bapak Ibu. Demikian pula dengan pembelajaran berbasis IT. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kenapa pembelajaran berbasis IT lebih unggul daripada pembelajaran manual, Bapak Ibu? Karena yang pertama salah satunya adalah flexibility, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengembangkan sistem pembelajaran berbasis IT, ya, siswa-siswa Bapak Ibu bisa mengakses sumber materi anytime, kapan saja, anywhere, di mana saja, ya, fitting their schedule sesuai dengan kebutuhan jadwal dari mereka. Kemudian yang kedua, personalization. Jadi media ini mempunyai sifat yang lebih personal, mempunyai lebih rahasia ya. Karena anak-anak sekarang itu lebih suka personal Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah cost effectiveness. Jadi pembelajaran berbasis IT ini lebih ya, lebih murah secara biaya, lebih efisien ya. Tidak seperti ketika kita membangun, membeli buku, kemudian membangun gedung, ya, dan seterusnya.
Nanti materi juga akan saya share ya. Kemudian selanjutnya ya, tantangannya apa sih Pak Hamid ketika kita membangun sistem pembelajaran berbasis IT, minimal setidaknya ada 4 tantangan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu teknologi infrastruktur. Seperti ketika Bapak Ibu membangun sistem pembelajaran secara manual, Bapak Ibu juga dalam sistem pembelajaran IT, Bapak Ibu juga diwajibkan untuk infrastruktur, membangun infrastruktur Bapak Ibu. Seperti apa? Seperti membeli aplikasi. Yang kedua, menyiapkan server Bapak Ibu. Yang ketiga, menyiapkan internet ya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang harus Bapak Ibu siapkan ya untuk ya menyiapkan pembelajaran berbasis IT. Yang kedua, teacher training Bapak Ibu. Jadi guru-guru yang Bapak Ibu siapkan harus dilatih sesuai dengan teknologi yang Bapak Ibu siapkan. Ya, pertama harus beradaptasi. Yang kedua, Bapak Ibu, para guru ini harus open mind, harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, Bapak Ibu, ya. Harus sesuai pengembangan teknologinya, harus dilatih juga metodenya. Jadi tidak metode-metode yang sudah ada, tapi sudah mengikuti metode-metode yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah accessibility, ya. Jadi karena berbasis IT ini para siswa bisa mengakses sumber-sumber belajar yang Bapak Ibu siapkan ini kapan saja dan di mana saja ya. Kemudian yang terakhir adalah digital divide ya. Jadi ini menjadi wajib ya, menjadi tantangan kepada kita ketika kita mengembangkan media pembelajaran berbasis IT Bapak Ibu. Jadi sama semuanya ketika kita membangun pembelajaran berbasis manual, syarat rukunnya juga berlaku. Demikian pula ketika kita mengembangkan media pembelajaran berbasis IT juga syarat rukun berlaku. Selanjutnya, salah satu best practice ya dalam desain IT berbasis learning experience, pengalaman belajar, yaitu yang pertama namanya learner center design ya, atau pembelajaran berbasis pada siswa. Desain pembelajaran berbasis kepada siswa ya. Kalau zaman saya dulu pembelajarannya itu berbasis pada guru ya, zaman saya. Saya ini termasuk korban gitu ya. Tapi sekarang itu kebalik Bapak Ibu. Ya, jadi pembelajaran harus berbasis siswa. Yang kedua, dalam pembelajaran itu harus ada namanya interactive activities atau aktivitas interaksi antara siswa dan guru ya. Nah, di sini menjadi penting. Kenapa? Ya, to promote active learning, untuk mempromosikan pembelajaran aktif and deeper understanding, dan memahami secara mendalam terhadap antara seorang guru dan siswa Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah collaboration and communication ya. Jadi di dalam pembelajaran Bapak Ibu harus sering-sering membuat aktivitas-aktivitas yang berbau kolaborasi antara siswa dan guru, communication antara siswa dan siswa atau siswa dan guru ya. Kenapa? Karena di sini adalah membangun ya, para guru dan siswa ini dilatih untuk ya berkolaborasi dan berkomunikasi secara lebih cepat dalam sebuah komunitas. Yang terakhir adalah assessment for learning ya, yaitu penilaian untuk pembelajaran ya. Bisa menggunakan formative assessment ya, menjadi salah satu cara untuk memberikan umpan balik ya, umpan balik terhadap segala sesuatu yang sudah Bapak Ibu ajarkan ya. Kalau di tempat saya itu juga sebelum kita melanjutkan pembelajaran di semester itu harus mengisi yang namanya survei kepuasan ya. Kemudian Bapak Ibu, salah satu
efektivitas dalam pembelajaran berbasis IT, yaitu yang pertama, yaitu student engagement. Ya, jadi antusias para siswa terhadap materi yang kita ajarkan ketika kita menggunakan IT. Yang yaitu bisa time spent on platform participation in activities. Di sini bisa dilihat dari berapa lama siswa menggunakan platform yang sudah kita bangun dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Semakin lama dia mengikuti Learning Management System atau MOOC, Massive Open Course, ya, itu semakin lama berarti semakin bagus, Bapak Ibu. Tapi semakin cepat dia mengikuti atau memanfaatkan Learning Management System berarti semakin gagal. Gitu kira-kira indikatornya. Kemudian yang kedua, learning outcomes. Bisa dilihat dari score on assessment knowledge retention. Jadi berapa skor nilainya dalam penilaian, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus membedakan ya antara assessment dan evaluation. Ya, di sini kita berbicara terkait tentang assessment. Ya, kemudian yang terakhir teacher satisfaction. Ya, jadi bagaimana cara kita melihat kepuasan efektivitas pembelajaran berbasis IT, salah satunya adalah teacher satisfaction. Bisa dilihat dari apa? Easy of use. Ya, keberterimaannya kepada para siswa. Effectiveness in supporting teaching. Bagaimana efektivitasnya ya dalam pembelajarannya, support pembelajarannya. Nah, ini Bapak Ibu adalah salah satu tanda-tanda apakah pembelajaran kita efektif atau tidak. Kemudian yang terakhir ya, ini sebuah materi yang insya Allah akan kita lanjutkan di minggu depan. Nanti saya akan memberikan contoh membuat media pembelajaran berbasis IT ya, tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi Future Trends and Innovations in IT Powered Education. Jadi ini adalah tren pembelajaran inovasi masa depan berbasis IT untuk pendidikan, Bapak Ibu. Yang pertama namanya AI Powered Personalized Learning. Ya, ini adalah personal learning yang disupport oleh kecerdasan buatan. Ya, sekarang Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu sudah pakai, apalagi murid-muridnya itu sudah pasti pakai. Saya dulu pesan satu cover buku untuk buku saya itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Karena temanku itu seniman, jurusan desain komunikasi visual, kuliahnya di ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Tapi Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu mau bikin cover, minta tolong AI, itu 1 menit itu sudah jadi Bapak Ibu. Mengerikan. Yang kedua, immersive learning experience. Ya, yang menggunakan virtual reality atau augmented reality technology. Ya, create interactive and engaging environment for learning. Ini yang ada di dalam gambar ini Bapak Ibu. Ini para siswa dan guru ini memanfaatkan namanya virtual reality atau augmented reality Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah menggunakan ini ya. Ini adalah tren pembelajaran masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah secure and transparent credentialing ya. Jadi seperti blockchain can secure digital certificate and ensure authentication. Jadi besok pembelajaran itu bisa dilihat seperti blockchain Bapak Ibu ya. Semua orang bisa lihat progresnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah cloud based learning platform. Jadi besok Bapak Ibu sudah tidak banyak menyimpan data-data di flash disk. Kalau Bapak Ibu saya yakin masih menangi komputer yang pakai disket itu ya Bapak Ibu ya. Pakai disket yang kecil, kemudian kotak, kemudian disimpan gitu. Saya yakin seperti Pak Imam ini saya yakin dulu masih pakai disket ini ya. Pak Asep, Bu Anissa, Pak Fauzi ini saya yakin ini generasi disket semua. Setelah itu ganti ada generasi CD, VCD ya Bapak Ibu ya. Setelah itu ganti flash disk ya Bapak Ibu. Sekarang semuanya itu udah hilang Pak. Semuanya disimpan di cloud.
Kalau iPhone itu ada iCloud ya, karena saya pengguna itu iCloud. Kalau Google punya Drive, Google Drive, ada Dropbox dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisnis ke depan itu bisnis penyimpanan data Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya kayak MacBook, iPhone itu tidak menjual HP Bapak Ibu. Beliau itu sebenarnya menjual cloud, menjual mode penyimpanan Bapak Ibu ya. Nah, itu yang hari ini saya sampaikan, nanti mungkin ada diskusi tapi sebelumnya saya ingin mengabsen ya Bapak Ibu ya yang hadir hari ini karena ini ada titipan dari kampus harus Bapak Ibu harus absen. Nanti nama-nama yang saya panggil Bapak Ibu boleh ya. Jangan lupa nanti bilang ya. Ini 2 kelas ya Bapak Ibu nggih, kelas A dan kelas B nggih. Betul, Pak. Kelas B dan J, Pak. Oh sorry, kelas B dan C ya. Ya. Oke, siap. Kelas B dan C. Saya akan absen dulu sekaligus kenalan ya Bapak Ibu. Baru nanti setelah itu kita diskusi ya. Ini saya posisi masih di dalam mobil ini. Karena dalam perjalanan. Bahasanya Inggris terus Pak dosennya. Fi amanillah, Pak. Fi amanillah. Pusing. Oke, kelas B dan C ya. Iya Pak. Ini dari mana saja ini? Dari mana-mana ini. Kemarin saya masuk di kelas K sama kelas apa ya? Kelas K yang saya ingat itu. Itu mulai dari Aceh sampai Sulawesi ada semua itu. Nah, kita cek ya yang hari ini. Pak Ajat Sudrajat. Kelas B. Hadir. Beneran hadir ya. Hadir, Pak. Hadir. Anissa. Anissa Nur Ya, Basari. ya hadir Pak dosen. Ada Pak dokter hadir dari Dari Ciamis. Ciamis. Iya, Ini Sunda ini Teteh ya. ya betul. Namanya banyak dari Jawa Barat ini. Asep Dadan Hamdani. Hadir, Pak dosen. Dari mana Pak Asep? Bandung, Pak. Bandung Kota apa Kabupaten? Sekarang di Bandung Kota. Ah, oke. Yang ditinggal nyalon di Jakarta ya, wali kotanya. Azimam Aulia Rahman. Nggak ada. Bambang Nurdiansyah. Oke. Belum ada. Carsana. Oke, belum ada. Hadir, Cecep. Pak. Hadir, Carsana hadir, Pak. Oke. Ya, Pak Carsana. Dari mana Pak Carsana? Dari Indramayu, Pak. Indramayu. Oke. Saya kemarin Salam kenal, Pak Dokter. ya, saya punya saudara juga di Indramayu. Oh, siap. Kak Cecep Udan Suhadar. Dari Jati Sampurna, Kota Bekasi, Pak. Hadir. Di Jabodetabek ini ya. Iya. Ya, Pak Chairul Saleh. Dari Depok, Pak dosen. Oke, Pak Chairul, terima kasih, salam kenal. Deden Hamdan. Ada Pak Deden Hamdan? Belum. Dudi Zulkifli Lubis. Belum ada. Edi Gunawan. Edi Kusnadi. Eli Yulianti.
Enam. Kuis Kolipah. Fahrudin. Hadir Pak dosen. Fahrudin Ar-Razi. Dari mana Pak Ya, Fahrudin? dari Bandung Kota Pak. Oke, siap. Salam kenal Pak Fahrudin. Sama-sama Pak Febrian dosen. Maulana. Hadir Pak, saya dari Garut Pak. Oke, Garut. Wah, ini banyak dari Jawa Barat ini. Fuad Asari. Hamdan. Hasan Hasanuddin. SB Nasir. Asrul. Iya Pak, ada dari Bekasi. Maaf Pak dosen, nggak bisa aktifin kamera, jaringannya nggak kuat. Oke, Pak Asrul. Yang penting suaranya. Ya Pak, dosen, ada. Nyimak. Pak dosen maaf tadi Hasan ada dari Purwakarta. Tadi suaranya nggak dinyalain. Hasan Hasanuddin ya. Ya dari Purwakarta, Jawa Barat. Yang calon bupatinya maju jadi calon gubernur itu ya. Iya, Oke. Pak Dedi. Kasih Pak dosen. Oke, Hairun Hakim. Khalidin. Saya dari Garut. Dari Garut. Oke, Pak Khalidin. Ya, Imam Rosyadi. Hadir Pak dosen. Oh ya Pak Imam dari mana? Dari Kabupaten Bandung, Pak dosen. Kabupaten Bandung. Saya sering lewat tapi Oh, yang bus itu ikutnya Bandung Barat atau Kabupaten Bandung itu Pak Imam? Kabupaten Bandung saya. Yang apa? Bus. Yang Bus. bus itu ke Bandung Barat, Pak dosen. Bandung Barat ya. Oke. Inamullah Azam. Hadir Pak dosen. Dari Saya mana? dari Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Oh, Bekasi ya. Siap. Indra Gunawan. Irman. Hadir Pak dosen dari Bekasi. Dari Bekasi, oke. Salam kenal Pak Irman. Isa Ansori. Ya. Jarini Jeli Jenny. Dari Ciamis Pak dosen, aslinya Riau. Asli Riau, sekarang di Ciamis ya, Bu. Ya, Jet. Kepulauan atau Riau daratan? Riau dekat 30 menit dari bandara, dekat. 30 menit ya, oke. Siap. Jawad Rizky Ridhotillah. Hadir. Dari Depok ya, Pak? Depok. Dari Garut. Garut. Oke. Junaidi Irwansyah. Jundullah. Kunaifi Sanusi. Kunaifi Sanusi. Kita jalan. Yang jalan. Bisa nggak? Ini belum sampai. Ini baru. Lia Fatima. Baru di tempatnya. Ya. Linda Diana. Assalamualaikum, hadir Hadir. dosen, Pak Dari dosen. mana? Dari Bekasi. Kota Bekasi, Pak. Oke, siap. Lutfiana Ismail Nur Hasan. Lutfi Mukhlis. Hadir Pak. Dari mana Pak Lutfi? Dari Bogor Pak. Kabupaten apa kota? Kabupaten Pak. Oke. Istri saya Sukabumi, Pak Lutfi. Gimana Pak? Tetangga ya. Oh, Mi. Istri saya orang Sukabumi, istri saya. Oh, Sukabumi. Iya. Marullah.
Hadir, Pak. Dari mana Pak Marul? Dari Bekasi, Pak. Oke, oh banyak ini. Misan? Hadir Pak dosen. Dari Hadir mana Pak dosen. Pak? Dari Bekasi juga, kota Bekasi Pak dosen. Dari mana? Hilang suaranya Pak. Sinyal kayaknya itu. Jangan ada yang dipanggil nggak dengar lagi. Putus-putus, Pak. Gila. Izin Pak dosen, suaranya Iman. hilang. Kedengaran belum? Bentar. Kedengaran hilang. Udah ngomong aja. Kapan izin diulang Pak dosen mungkin? Cek suaranya masuk. Ya, terakhir Pak Misan, Pak. Oke. Rivaldi Faidillah. Muhammad Aiman Zakwan. Hadir Pak, dari kota Bekasi. Kota Bekasi. Nasikin. Hadir Pak dosen, Kota Bekasi. Bekasi ini menguasai nih. Neneng Lutfi. Hadir Pak dari Sukabumi. Kabupaten apa kota, Bu? Ke kabupatennya Pak. Kabupatennya. Kecamatan mana? Cicurug. Oke. Kalau anu di Sukaraja. Iya. Ade Iwan. Izin Pak dosen lagi umroh. Oh, mantap. Dosennya aja nggak umroh ini, mahasiswanya udah umroh ini. Nur Solihah. Belum ada ya. Hadir Pak. Oh ada, dari Depok ya Bu? Ya, dari Depok. Nur Baiti. Hadir. Dari mana Bu Nur Baiti? Dari Cibinong. Oh Cibinong, oke. Nuruddin Muhammad Fatah. Hadir dari Garut Pak dosen. Ya. Oke. Aldi Hayu Suyanto Putra. Hadir Pak. Dari Dari Depok Pak. Depok. Oke. Banyak ini Depok sama Bekasi. Panji Futuh Rahman. Hadir. Dari mana Pak Panji? Dari Bekasi, Pak. Oke. Putri Senja Arisni. Ramlan Rega. Hadir Bapak dari Bandung, Rega. Oke, kota apa kabupaten Rega? Kota Bandung, Bapak. Kota Bandung ya, oke. Ayi Rahman Mulyawan. Assalamualaikum Pak Dokter, saya dari Garut Selatan Pak. Di Garut Selatan Pak Ayi ya, oke. Iya. Kenal Pak Ayi. Ainur Aini. Dari Bandung Barat, Pak. Bandung Barat, oke. Nanti untuk kelas B mohon memilih salah satu ketuanya ya. Diselesaikan secara adat. Nanti kalau ada tugas dari Pak Hamid, nanti bisa komunikasinya melalui ketua kelas. Oke. Saya lanjutkan di tapi Saya masih nggak siap sini Pak. Tuh. Siapa namanya? Aduh, ngilang ini. Ayo Pak, sinten Pak. Duh. Sudah saya baca, tinggal yang kelas satunya ya, kelas C. Kelas B. Aku kelas B, Pak. Waduh, ngilang mana nih? Pas suara hilang kayaknya. Halo? Absen I, Pak. Ayo, Pak. Belum ya, kelewat ya, Pak. Oh ya, nanti yang kelewat nanti bisa tulis di chat box ya. Main tebak-tebakan. Kelas saya lanjutkan kelas C ya. Oke, lanjut. Ya Pak, lanjut Pak. Yang terlambat nanti bisa dicatat, yang belum diabsen Pak Hamid bisa dicatat di checkbox.
nanti namanya, karena mungkin tadi nggak mendengarkan atau tidak terdengar ya suaranya. Abdul Halim, Hadir Pak, dari Palembang Pak, Sumatera Selatan. saya pernah sampai sana Pak, di Iya Pak. Gornya, Gor Palembang, asrama Oh iya. haji. Main Pak. Jauh Pak Halim? Saya di perbatasan Lampungnya Pak, di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mantap itu. Jauh sekali itu. Lumayan. Abdul Latif Ashikin. Hadir Pak Dokter. Dari Bekasi Pak Dokter. Kasih siap. Abdullah Syafi'i. Ade Suryana. Hadir Pak dosen, salam kenal. Saya dari kota Tangerang Pak. Oh, Kota Tangerang ya. Iya. Ya, Pak Ade. Wah, Sudah ini. follow IG-nya Pak? Oh, siap. Nanti saya follow back ya. Alhamdulillah. Agus Purnomo. Hadir, Pak, dari Depok. Wah, ini banyak teman saya dari Depok ini. Harus ke Depok ini. Ahmad Iya, Fauzi. Pak. Hadir, Pak dosen. Dari mana? Dari Tangerang Selatan, Pak dosen. Tangsel ya. Ya. Siap. Ahmad Haidar. Ini Pak Dokter. Dari mana Pak Haidar? Dari Depok. Dari Depok, siap. Ari Bimta Budiarti. Hadir Pak dari Lamandau, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Sama Palangkaraya jauh ya, Bu? Sekitar 9 jam Pak. Itu ibu Masya kota Kalimantan Tengah. Masya Allah, jauh sekali ya. Saya seringnya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah belum pernah. Jadi kapan-kapan main Pak. Oke, siap. Ar-Rafiq Sawi. Tangsel Pak, Pamulang. Pamulang. Sama Pamulang, Universitas aslinya Pamulang. Majalengka. Aslinya Majalengka. Majalengka. Sama Universitas Pamulang jauh Pak Rafiq? Deket Pak, setengah kilo paling. Jalan kaki juga dekat. Ya, oke. Ya, Unpam ya Pak, Unpam ya. Ya, betul. Itu bikin macet Pak. Ribuan Mas. Betul. Iya, salah benar Pak ya. Itu mantan rektornya senior saya, mantan rektornya Oh Pamulang. iya iya. Nah, Oke. yang punyanya udah meninggal Pak. Ya itu, Patisnya. ya Iya. yang meninggal itu, oke. Senior Oh. saya itu dulu kuliah di Jogja beliau. Oh iya. Ya Anaknya Ruji, sekarang Pak. oke. Ya, oke Pak. Lanjut ya Pak Daruji. Gak ada. Febriana Istiqomah. Ifat Sutihat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Dari Hadir mana, saya dari Ustaz? Jakarta. Dari Jakarta. Jakartanya mana? Jaksel, Jaktim, Jakpus, Jakarta Utara, Jakarta Utara. Kecamatan Koja, Pelumpang. Oh, Pelumpang. Oke. Saya seringnya ke daerah Jakpus. Oke. Mampir ke utaranya, Pak. Caranya ya. Iya. Siap. Salam kenal Bu Ifat. Iya. Lanjut, Iip Kartipah. Hadir Pak. Dari Tangsel ya Bu ya? Ya, dari Tangsel. Oke, siap Bu Iip. Ilham Nurul Ikram. Hadir Pak dari Sulawesi Selatan Pak. Makassar? Makassar betul Pak. Saya sudah sampai naik ke Pinrang. Oh Pinrang Pak. Makassar sering, sudah naik ke Pinrang sampai naik ke Manado, Sulawesi lah. Jauh dari bandara Pak Ilham? Sekitar 20 kiloan Pak. Oh lumayan ya. Siap. Imam Badri. Oke, Pak dosen, Assalamualaikum. Salam dari mana Pak Imam? Dari Lamandau, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, oke. Oke. Latifah Al-Mubarak. Hadir Pak. Dari mana Bu? Salam kenal Pak. Saya dari Bogor. Oke. Lena Siti Husnia.
Ya tak jajali simulasi gitu. M. Haikal, Sastra Negara, Saya dari Lombok Barat, Pak. Lombok Barat, NTB. NTB. Saya sering kalau ke NTB, ke Tuan Guru Turmudi. Oh ya, Lombok Tengah beliau. M. Yunus, Hadir Pak dosen, saya dari Tangerang Selatan, Pamulang. Pamulang. Oh, sama ya. Nah, Mahilda Nurfitriana. Hadir Pak dari Semarang, Kota Semarang. Oh, Semarang ya, dekat ini, tetangga ini. Iya. Siap. Mas Rafiq, Saya ambil anak nih. Dosen dari mana Pak Rafiq? dari Blora, Jawa Tengah. Oh, Bupati jenengan teman saya itu. Ari Rohman. Oke. Pak dosen. Miss Wanto Hadir Pak dosen dari Riau. dari Riau. Kepulauan atau daratan, Pak Miss? Daratan, Pak. Oke. Mufliha. Muhammad Anfar. Muhammad Rosikin. Hadir Pak. Hadir Pak. Muhammad Anfar dari Sulawesi Tenggara. Ya. Kendari Muhammad Pak. Rosikin. Pak, hadir dari Demak, Pak. Loh, Demak mana, Kin? Karangawen. Oh, Karangawen. Ya, Pak. Karangawen dekat Pranggen ya? G, betul, leres. Oke, hafal saya. G. Muhammad Saleh. Novia Nurjayanti. Bentar ya. Hadir Pak dosen. Dari mana Bu Novia? Dari Merauke, Papua Selatan, Pak. Wow, dari Papua ya. Oke. Iya, Pak. Salam kenal. Iya. Ramli. Revian Arifin. hadir Pak dosen Oke, dari mana Pak Arifin? dari Bekasi. Oke. Rodiata Mardiah. Hadir Pak. Dari mana, Bu? Lamandau, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ini terinspirasi ayat ini ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah ini ya Bu, yang jenengan ya Bu ya. Insya Allah seperti itu orang tua. Oh, salam kenal Bu. Sri Mita Wahyu. Hadir Bapak. Dari mana Bu Sri? Dari Purwokerto. Oh, Unsud. Dekat sama Unsud. Iya, daerah situ, Pak. Oh, daerah situ. Oke. Suharyanto. Sukamto. Hadir Pak dosen dari Dari Batang mana? saya. Oh, Batang. Batang mana Pak Dari Kamto? Batang Pak. Batangnya mana? Wonotunggal Pak. Wonotunggal ya. Wonotunggal. Taunya saya Limpung. Bagian. Oh Limpung, ya jauh Pak. Oh ya. Zulkifli. Assalamualaikum Pak dosen. Salam. Dari mana Pak Zul? Dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli. Oh, Kabupaten Toli-Toli. Oke, salam kenal Pak Zulkifli. Saya belum pernah ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara sama Sulawesi Selatan. Kendari jauh Pak Zulkifli. Kendari lumayan Pak, Sulawesi Tenggara. Kalau Kendari Tenggara, Pak, ya. saya di Sulawesi Tengah. Ya, ya, ya. Suprianto. Siap. Pak Suprianto. Dari Bengkulu. Wah, mantap Pak Suprianto. Salam kenal. Pak Syamsul Hadi. Taufikur Rahman. Hadir Pak. Dari mana? Hadir. Ya Pak. Dari Indramayu Pak. Ya. Yopi Agustiawan. Sen. Dari Ada Lebak, Pak Yudi? Banten. Oh, Lebak Banten.
Oke, untuk hari ini materi dari saya itu ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nanti Boleh untuk izin kelas minta nomor HP-nya, Pak, untuk boleh. tugas mungkin nanti. Ya, saya kirim nomor HP di grup ya. Untuk kelas C sama cari salah satu dari kelompok untuk jadi ketua kelompok ya. Yang bisa Bapak Ibu menjadi pusat informasi. Ini nomor saya Bapak Ibu, komunikasi hanya urusan pelajaran ya, tidak menerima urusan keluarga gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, Oke, Pak, izin nanti saya saya share chat, Pak nanti ya. dari Saya masing-masing ketua kelas kelas B. untuk sepil tugasnya minggu depan kita akan mengembangkan media pembelajaran berbasis AI nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang menyiapkan, Bapak Ibu mungkin sekarang seorang ketua yayasan, kepala sekolah atau guru nanti membuat media pembelajaran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke? Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, terima kasih untuk hari ini itu dulu nggih Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita tutup kuliah kita dengan membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh screenshot dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pak Ketua mau Terima kasih, SS Pak. dulu. Ya udah banyak keluar. Yang ada aja Pak Ketua SS. Es krim. Ya, Pak Ketua juga keluar ya. Ini berapa? Nomor berapa?